Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, kelas 10, hari ini tiba saatnya kita melakukan pembelajaran materi fisika ya, pelajaran fisika di kelas 10. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas untuk materi bab 1, besaran fisika dan satuannya. Ya, dalam materi besaran fisika dan satuannya ini seperti yang sudah tertampil di layar virtual kita, nanti kita sama-sama untuk saling interaktif di layar virtual ini ya. Nah, ini ada beberapa subbab, yaitu diantaranya A, besaran dan satuan ya, untuk yang A, besaran dan satuan, kemudian untuk yang B-nya, pengukurannya, dan nanti yang terakhir adalah penjumlahan vektor. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yang akan kalian dapatkan setelah pembelajaran ini, yaitu dapat mengukur besaran fisika, kemudian dapat melakukan penjumlahan vektor. Nanti di akhir bab itu semakin sulit, yaitu tentang penjumlahan vektor. Baik, untuk yang pertama yang mudah akan kita pelajari dulu, yaitu materi besaran dan satuan. Masih ingat kalian materi besaran dan satuan waktu pelajaran di SMP? Kalau tidak salah kelas 7 ya, itu ada besaran dan satuan. Pada besaran dan satuan akan terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok di sini ya, saya tulis besaran pokok, dan nanti yang berikutnya yaitu besaran turunan. Nah, ini ya, sudah terlihat di sana. Kita pelajari besaran pokok dulu. Untuk besaran pokok waktu SMP itu ada 7 macam besaran pokok. Saya tulis di sini. Ada panjang, ada waktu, nomor 2, nomor 3-nya massa, yang keempat suhu, yang kelima arus listrik, kemudian yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Itu standarnya yang harus minimal kalian bisa kuasai waktu SMP. Untuk SMA ada tambahan, dan ini pun tidak begitu wajib ya, hanya sekedar tahu saja. Di materi UN maupun tes SBMPTN pun tidak pernah sampai pertanyaan ke sini. Yaitu ada yang namanya sudut bidang dan sudut ruang. Nah, yang ini tidak wajib. Nah, yang wajib yang 7 ini. Nah, saya ingatkan kembali waktu SMP, cara mengingat yang 7 ini apa? Masih ingat waktu SMP? Barangkali ada yang masih lupa atau belum ingat, saya berikan cara mengingat yang lebih sederhananya, yaitu singkatannya seperti ini. Waktu SMP jum inten ya, juminten ya, kuat. Wah, waktu SMP juminten kuat. Ada yang namanya juminten? Saya kira nggak ada ya. Ya, kalau ada mohon maaf. Untuk singkatan waktu SMP juminten kuat ini, saya akan perjelas keterangannya supaya bisa dihafalkan. Apa keterangannya di sini? Yang pertama, waktu udah jelas. Untuk S yang pertama di sini adalah suhu. Untuk yang keduanya adalah massa, dan yang ketiganya adalah panjang, dan yang keempatnya adalah jum apa? Jumlah zat. Nah, ini. Kemudian yang terakhir intensitas cahaya. Nah, yang keempatnya adalah kuat arus listrik. Nah, itu ya, kuat arus listrik yang terakhirnya. Nah, untuk urutan ini memang tidak sesuai ya, tapi untuk mengingatnya itu caranya tadi, waktu SMP juminten kuat. Sekali lagi, waktu SMP juminten kuat. Nah, seperti itu untuk singkatannya biar lebih mudah. Kemudian berikutnya, sebelum ke besaran turunan, saya jelaskan di sini untuk satuannya. Ini penting sekali karena masih ada yang suka tertukar. Untuk satuannya, untuk panjang itu adalah meter, untuk waktu itu detik ya, atau bahasa di fisika itu sekon. Kemudian berikutnya massa kilogram, dan seterusnya. Ini dihafalkan ya. Harusnya sih sudah hafal, karena waktu SMP ini materi yang memang harus dikuasai. Kemudian yang berikutnya untuk lambang. Lambang satuan untuk meter, yaitu seperti ada di tabel di sebelahnya. Itu harus dihafal juga ya. Baik, berikutnya besaran turunan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Lihat di sini, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, apa sih maksudnya satuannya diturunkan dari besaran pokok? Yang pertama saya jelaskan dulu, luas. Lihat di sini.
Untuk luas, ternyata dari rumus adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah ini artinya dua-duanya pada dasarnya adalah besaran panjang. Lebar pun sebetulnya panjang, satuannya pun dalam satuan meter juga. Ya, ada yang namanya ada yang lebar rumah 5 liter gitu kan, nggak ada. Lebar rumah itu ya dalam satuan meter, bisa 5 meter, 6 meter, 7 meter gitu ya. Tetap dasarnya satuannya adalah satuan panjang. Jadi artinya kedua besaran ini nih, panjang dan lebar itu memang dua-duanya besaran panjang, ya. Makanya dua besaran panjang ini turun dari besaran pokok panjang, ya. Maksudnya besaran panjang dan lebar ini turunan dari besaran pokok panjang, sehingga materi luas atau besaran luas ini disebut sebagai besaran turunan. Nah, begitu pula untuk besaran-besaran yang lain nih, seperti volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, daya, dan momentum. Itu materi besaran turunan. Nah, seperti itu alasannya kenapa disebut besaran turunan, karena besaran tersebut terdiri dari beberapa besaran pokok, ya, beberapa besaran pokok. Contoh lain, untuk kecepatan. Nah, ini kecepatan. Waktu SMP rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Nah, S itu jarak, atau dalam hal ini disebut perpindahan. Dibagi ya, titik 2 ini artinya bagi, dibagi dengan waktu. Berarti ada besaran perpindahan. Perpindahan itu besaran panjang juga. Perpindahan dari sini ke Karomah misalkan. Perpindahan atau jarak itu berapa? Berapa kilometer. Nah, itu panjang juga sebetulnya. Diukurnya pun pakai meteran ya. Tentunya meteran yang beda lagi, bukan meteran penggaris dan lain sebagainya, bukan. Tapi pakai meteran khusus untuk mengukur dari sini sampai ke Karomah. Nah, kemudian dibagi dengan waktu. Nah, waktunya berapa lama dari sini ke Karomah? Nah, itu bisa mendapatkan nilai yang namanya kecepatan di sini. Seperti itu. Nah, untuk satuannya akan mengikuti, satuan di sini akan mengikuti satuan meter sekon pangkat min 1. Ini sebetulnya sama saja dengan satuan meter per sekon. Nah, ini. Jadi dipermudah menulisnya dengan sekon yang di bawah ini dijadikan naik ke atas ya, menjadi meter, jadi meter sekon pangkat min 1. Begitu caranya. Kalau dinaikkan ke atas jadinya seperti yang di sebelah kiri. Oke. Nah, itulah besaran turunan. Ini pun harus dihafalkan ya, untuk bisa memahami materi besaran turunan. Oke, berikutnya setelah besaran turunan ini yang harus kalian tahu di sini ada beberapa besaran selain tadi besaran pokok dan besaran turunan. Itu ada besaran yang dibagi menjadi 2, dibedakan berdasarkan arah. Nah, ini. Lihat di sini berdasarkan arahnya. Oke, saya pakai warna merah. Berdasarkan arahnya. Nah, berdasarkan arahnya di sini dibagi menjadi 2, yaitu besaran skalar ya, dan besaran vektor. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu apa definisinya? Nah, ini besaran fisika yang hanya memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Jadi hanya besarnya saja tapi tidak memiliki arah. Contoh, oke, ini ada kesalahan nih. Untuk panjang ini tidak termasuk skalar, ini harusnya besaran vektor ya. Jadi hanya waktu, massa. Untuk jarak nanti akan ada penjelasan jarak dan kelajuan. Nah, yang paling utama ini yang sangat mudah dibedakan yaitu massa dan waktu. Itulah besaran skalar karena tidak punya arah. Sedangkan untuk yang satunya besaran vektor yang ada nilai arah, yaitu kecepatan, perpindahan, percepatan, gaya, momentum, momen gaya, dan lain-lain. Nah, contoh yang skalar itu ada waktu dan massa. Untuk waktu dan massa tidak punya arah. Contoh, saya di sini menunggu angkot selama 2 menit. Apakah ada arahnya? 2 menit arah mana? Kan gitu. Sedangkan
besaran vektor itu harus ada arah. Jadi dengan kata lain di sini waktu dan massa masuknya besaran skalar. Nah, sekarang contoh yang besaran vektor. Gaya, waktu SMP pernah dengar gaya. Saya mendorong meja. Pasti ada arah dorongannya, ada arah kemana? Ke depan, ke samping, atau ke atas, atau ke bawah. Nah gitu. Itu ada arahnya ya. Contoh untuk yang vektor, biasanya notasinya seperti ini. Nah, misalkan ini ditarik, nah, ada notasinya. Untuk vektor memiliki notasi F, biasanya atasnya dikasih tanda panah ya. Sedangkan untuk gambarnya, gambar vektor untuk gambar vektor itu seperti anak panah. Vektor itu pakai anak panah. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk besaran skalar dan vektor. Yaitu dulu untuk contoh hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sininya melek banget.